Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski, saya dari kelas MJ 503. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari perpajakan, yaitu tentang studi kasus suap pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Eka Marga atau WAE. Studi kasus suap pajak yang melibatkan PT Wana Auto Ega Marga menunjukkan praktik korupsi yang melibatkan pejabat pajak dan pihak swasta. Darwin Mas Polim, pemilik PT WAE, bekerja sama dengan beberapa pegawai kantor pelayanan pajak KPP, penanaman modal asing (PMA) 3 di Jakarta, termasuk Yul Dirga, untuk memanipulasi pengajuan restitusi pajak ke perusahaan. Kasus ini dimulai pada tahun 2015 ketika PT WAE mengajukan permohonan restitusi pajak sebesar 5,03 miliar, namun pemeriksaan pajak yang dilakukan menemukan adanya kekurangan bayar. Meskipun begitu, Darwin Maspolin menyuap beberapa pejabat pajak dengan uang yang jumlahnya mencapai sekitar 1,8 miliar agar restitusi tersebut disetujui dengan nominal yang lebih besar. Pada akhirnya KPK mengungkap kasus ini pada tahun 2019 dan menetapkan 5 tersangka yang terdiri dari Darwin Maspolin sebagai pemberi suap, serta Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Jumari, dan M. Naim Fahmi sebagai penerima suap. Para tersangka dijatuhi hukuman dengan Darwin Maspolin menerima hukuman 3 tahun penjara, sementara Yul Dirga mendapatkan hukuman 6,5 tahun penjara. Kasus ini menggambarkan bagaimana suap dapat mempengaruhi proses administrasi pajak dan mengungkapkan adanya jaringan korupsi antara pejabat pajak dan pihak swasta yang berusaha mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini juga menyoroti betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi di instansi pemerintahan. Selanjutnya untuk pertanyaannya nomor satu yaitu bagaimana mekanisme restitusi pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan apa saja pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah penyimpangannya. Jawabannya yaitu mekanisme restitusi pajak dan pengawasan restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah melakukan pembayaran lebih dari yang seharusnya. Dalam peraturan perpajakan Indonesia, restitusi dapat diajukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pajak yang sudah dibayar. Pengawasan yang seharusnya dilakukan adalah pemeriksaan independen dan audit yang ketat terhadap permohonan restitusi untuk menghindari penyimpangan, serta adanya mekanisme pelaporan yang memungkinkan dan mendeteksi dini terhadap upaya suap atau korupsi. Selanjutnya, untuk nomor 2, apakah yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak lebih bayar dan bagaimana prosedur penetapan SKPLB dapat digunakan secara tidak etis seperti dalam kasus ini? SKPLB adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasi bahwa wajib pajak memiliki kelebihan bayar yang dapat direstitusi. Prosedur penetapan SKPLB dapat disalahgunakan jika ada tekanan atau suap dalam proses pemeriksaan pajak, seperti dalam kasus ini di mana ketetapan dibuat tanpa pemeriksaan yang sah atau dengan imbalan tertentu. Nomor 3, apa saja tanggung jawab moral dan profesional dari tugas pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak, dan bagaimana seharusnya mereka mengelola tekanan eksternal seperti godaan suap. Tanggung jawab moral dan profesional petugas pajak seharusnya bertindak dengan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menghindari godaan suap dan tetap objektif dalam pemeriksaan pajak. Mereka juga harus menjunjung tinggi etika profesi dan berani menolak tekanan eksternal, termasuk godaan suap dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang jika menghadapi situasi tersebut. Nomor 4, bagaimana pengaturan dalam hukum perpajakan di Indonesia terkait sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam tindakan suap atau korupsi pajak. Sanksi administratif pada pidana dalam hukum perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, yaitu sanksi administratif bagi perusahaan yang terlibat dalam suap bisa berupa denda atau pembukuan izin usaha. Sanksi pidana bisa dikenakan kepada individu atau perusahaan yang terbukti memberikan atau menerima suap, seperti dalam kasus ini yang melibatkan hukuman penjara dan denda bagi pelaku. Nomor 5, apakah dampak tindakan suap seperti ini terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan dan langkah apa yang perlu diambil oleh otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan tersebut? Dampak suap terhadap kepercayaan tersebut
kepada kepercayaan masyarakat, suap dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang seharusnya transparan dan adil. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, otoritas pajak harus memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menerapkan sistem digital yang memudahkan pelaporan dan meminimalkan potensi kecurangan yang terjadi. 6. Bagaimana peran teknologi dalam memperkuat transparansi akuntabilitas dalam proses restitusi pajak di era digital. Peran teknologi dalam transparansi dan akuntabilitas teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses restitusi pajak dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan pengawasan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan data analitik dapat membantu mendeteksi pola-pola mencurigakan yang dapat mengidentifikasi potensi suap atau korupsi. Nomor 7, dalam kasus ini, mengapa pihak manajemen PT WAE memilih untuk memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi? Dan apa resikonya terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Alasan manajemen PT WAE memberikan suap, manajemen PT WAE mungkin memilih memberikan suap untuk mempermudah dan mempercepat proses restitusi pajak. Meskipun cara ini legal, resiko ini jangka panjang dan dari tindakan ini adalah merusaknya reputasi perusahaan dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar akibat sanksi dan hukumnya. 8. Apa yang dimaksud dengan conflict of interest dalam konteks perpajakan dan bagaimana seharusnya petugas pajak mengelola potensi konflik tersebut? Konflik of interest dalam perpajakan dalam konteks perpajakan terjadi ketika seorang petugas pajak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan yang seharusnya objektif. Petugas pajak harus menghindari situasi ini seperti ini dengan mengungkapkan dan mengelola konflik tersebut secara transparan sehingga hal yang memiliki potensi konflik of interest tidak akan terjadi. Nomor 9, bagaimana fungsi pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengendalian internal di Direktorat Jenderal Pajak, pengendalian internal harus ditingkatkan dengan menerapkan sistem audit yang lebih ketat dan menerapkan pelatihan etika bagi pegawai pajak serta pengawasan terhadap setiap tahapan proses pemeriksaan dan restitusi. Selain itu perlu adanya whistleblowing, sistem yang melibatkan masyarakat atau pegawai dalam melaporkan penyimpangan. Nomor 10, apa peran dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan khususnya dalam menghadapi situasi yang melibatkan potensi pelanggaran hukum? Tanggung jawab perusahaan dalam kepatuhan pajak yaitu dengan perusahaan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan integritas sistem perpajakan. Mereka juga harus memiliki sistem kepatuhan internal yang baik dan memastikan bahwa seluruh karyawan dan manajemen memahami kepentingannya etika dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang berpotensi melanggar hukum. Terima kasih. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.